Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ternyata sekarang podcast sudah sampai di season 3. Dan alhamdulillah dalam rangka memeriahkan podcast yang ke season 3 ini kita telah kedatangan narasumber yang begitu spesial, masih muda. Namun beliau ini sudah menjadi salah satu dosen di Mahat Ali Lirboyo. Beliau adalah Bapak Ainun Naim Syaikhoni dari Kediri dan beliau ini dosen Mahat Ali semester 5. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan puasanya full ya. Full, masih 1 hari Pak. 1 hari. Full. Terima kasih sebelumnya yang sudah mau hadir di sini. Dan mungkin ini kan teman-teman masih belum tahu Bapak itu siapa, masih muda kok udah ada di podcast kan gitu Pak ya. Udah bisa ada di dosen, mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak. Untuk perkenalan kalau nama nanti sudah disebutkan oleh host, namanya Ainun Naim. Panggilannya mungkin Pak? Panggilannya Naim. Naim. Kalau biasanya teman-teman memanggil itu Pak Naim gitu ya. Seperti yang ada di Lirboyo. Kalau istilahnya apa? Kok bisa langsung menjadi dosen di Mahat Ali Lirboyo? Yaitu beliau-beliaunya. Dosen beliau-beliaunya. Kalau dulu saya tamat di Lirboyo itu tahun 2016. Itu tamat dalam 2016. Kemudian setelah tamat khidmah, diberi amanah menemani teman-teman belajar di tingkat Iqtidaiah. Pertama Iqtidaiah 2. Kemudian tahun berikutnya Musbat. Tinggal tetap berada. Tetap di Iqtidaiah. Tapi dulu baru ya. Awal pertama kali di Lirboyo di madrasah itu ada Iqtidaiah 3. Itu saya Musbat di situ satu tahun. Musbat di Iqtidaiah 3 1 tahun, kemudian setelah di Iqtidaiah 3 oleh beliau-beliau Mas saya diberi amanah menemani langsung di siswa-siswa kelas 2 aliyah. Oh langsung kelas 2 aliyah? 2 aliyah. 1 aliyah dulu? 2 aliyah, kemudian sampai sekarang sudah di Mahat Ali semester 5-6 tahun besok ya. Ya doakan saja ya semoga tahun besok bersama teman-teman itu bisa diberi kemudahan semuanya. Amin. Akhirnya bisa menyelesaikan belajar ngaji di Lirboyo. Tapi kalau mondoknya di Lirboyo itu udah lama Pak? Kalau mondoknya awal mondok dulu tahun 2010 akhir ya. Setelah di Lirboyo ada perhelatan itu 1 abad itu. Setelah 1 abad itu baru mulai mondok. Berarti tahun 2010 akhir 2011 itu mulai mondok. Dan kelas kalau dulu 1 sanawi ya. Kalau dulu masuk kelas 1 sanawi alfiyah awal itu. Kalau sekarang 1 aliyah itu 1 sanawi, kemudian sampai sekarang. 2010. Kalau masa 2010 kemudian tamat 2016. Tamatan 2016. Oh berarti langsung masuk kelas 1 aliyah? Nah 1 aliyah. Kalau dulu kan 1 sanawi. 1 sanawi belum peralihan itu 1 sanawi. Ini mungkin menarik Pak. Itu kan bisa langsung 1 sanawi atau 1 aliyah. Itu bisa diceritakan mungkin pengalamannya Pak. Kok bisa mondok langsung ke sini, mungkin perjalanannya lah. Biar teman-teman semua tahu gitu loh. Ternyata di Lirboyo itu bisa langsung naik kelas 1 aliyah, 1 sanawi ya bisa. Ya karena di Lirboyo itu kan kelas yang istilahnya membuka pendaftaran siswa baru itu kan ada beberapa tingkatan ya. Kalau untuk tingkat yang paling bawah itu yang ada yang tanpa tes, ada yang tes. Kalau yang tanpa tes itu seperti yang kelas, kalau sekarang ya, kelas 3, kelas 4, itu kan tanpa tes. Kemudian ada kelas 5 ibtidaiyah, ada
ada kelas 6 ibtidaiyah itu kan yang ada tesnya. Itu tingkat ibtidaiyah. Kemudian di tingkat sanawiyah ada kelas 1 sanawiyah. Berarti di Lirboyo itu untuk awal tingkatan itu yang kelas-kelas di awal tingkatan itu yang membuka pendaftaran siswa baru. Kalau di tingkat sanawiyah ya kelas 1 sanawi, kalau di tingkat aliyah berarti kelas 1 aliyah. Kalau di tingkat matali berarti matali semester 1, semester 2 itu kan yang membuka siswa baru. Yang membuat Bapak memilih masuk kelas 1? Dulu sam'an wa ta'atan sama orang tua. Oh gitu, dari orang tua berarti ya? Sam'an wa ta'atan sama orang tua. Orang tua sebenarnya kalau pribadi saya dulu kalau inginnya ya awalnya memang melihat informasi yang ada di Lirboyo apa saja, maksudnya kelas berapa saja yang membuka pendaftaran siswa baru, kemudian berikut juga tes-tesnya itu apa saja. Sebenarnya tertariknya ya kalau zaman dulu kelas 4 ya, kelas 1 sanawi. Tapi karena orang tua istilahnya mengarahkannya ke satu, mengarahkan kelas 1 aliyah akhirnya 1 aliyah kalau caranya. Ya, sam'an wa ta'atan ndek dawuh orang tua. Mungkin pernah mondok sebelum ke sini, Pak? Pernah mondok? Ya, dulu mondok di rumah ya, sekitar rumah. Terus juga belajar dengan kakak, dengan orang tua, digembleng sendirilah istilahnya. Karena dulu juga bapak saya itu juga alumni Lirboyo. Alumni Lirboyo. Alumni tahun mungkin sekitar tahun 70-an ya. Alumni. Keluarga semuanya berarti bisa dikatakan Lirboyo semua ya? Ya enggak. Ya biar ini malah saya yang mengawali, maksudnya dari putra-putra bapak saya yang mengawali di Lirboyo itu. Oh jenengan? Nah, saya meneruskan biar tidak tetap orang tua saya itu biar tetap nyambung dengan Lirboyo, akhirnya saya yang ya bukan dikorbankan ya. saya yang diarahkan, dipondokkan di Lirboyo. Alhamdulillah ini kan Ramadan Pak ya. Yeah. Ini banyak teman-teman dari Instagram itu, alhamdulillah kan kita juga di Instagram itu ada namanya kan ngaji santuy itu Pak ya. Itu ketika kita buka segmen itu banyak sekali loh teman-teman yang antusias tanya-tanya, terutama masalah itu loh Pak, masalah fidyah gitu itu. Orang yang orang yang sekarang punya hutang puasa ternyata lupa nggak dikodoi sampai tahun depannya gitu. Itu mungkin kita bisa mulai berbicara itu Pak. Untuk keterangan masalah fidyah itu. Fidyah itu enggak. Untuk masalah itu seperti yang yang sering, ya bukan sering ya, yang pernah saya jumpai di masyarakat niku masalah perempuan atau wanita hamil dan wanita yang menyusui. Yang pernah saya temui wanita hamil dan yang menyusui itu ketika memiliki tanggungan qadha Ramadan, kemudian datang Ramadan lagi, nah itu yang pernah saya temui, mereka itu qadha-nya diganti dengan fidyah. Oh langsung fidyah gitu? Langsung fidyah, tanpa qadha, tanpa qadha, tanpa mengganti puasa yang tinggal, tapi langsung bayar fidyah. Dulu ditanya karena berlandaskan Al-Quran. Entah ayatnya yang mana. Yang mana? Kemudian coba saya jelaskan dengan sebisa saja. Kalau dalam kitab fikih, masalah wanita hamil dan wanita menyusui, itu kan ada perincian hukumnya. Oh berarti ada kalau beberapa kondisi sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Oh gitu, berarti yang menyusui gini, kalau yang tergantung ketika dia istilahnya membatalkan puasanya itu kondisinya bagaimana. Kan wanita hamil atau menyusui itu kadang
ketika membatalkan puasanya dia khawatir akan dirinya sendiri, nggak kuat dan nanti kalau menyusui bagaimana dan lain sebagainya. Ada kalanya mereka membatalkan puasa itu karena khawatir dirinya sekaligus anaknya. Sekaligus anaknya. Nanti kalau tidak kuat, terus kemudian nanti susunya tidak keluar dan lain sebagainya, kemudian mengkhawatirkan anaknya. Kalau nanti saya puasa, anak saya bagaimana, kuat apa tidak. Yang ketiga, kondisinya mereka tidak berpuasa atau membatalkan puasanya itu karena mengkhawatirkan kondisi anaknya. Anaknya saja? Anaknya saja. Dirinya, maksudnya diri mereka itu. Oh, berarti ada 3 perincian ya, Pak? Yang pertama, gambarannya itu ibu yang hamil ya. Yang pertama, ibu hamil itu berarti ada kalanya dia itu ke dirinya sendiri. Yang kedua, ke janinnya, gitu. Ke janinnya atau anaknya nisbatnya ibu yang menyusui. Kemudian yang kedua, mengkhawatirkan dirinya sekaligus mengkhawatirkan anaknya, atau nisbatnya orang hamil berarti janinnya. Yang ketiga, mengkhawatirkan anaknya atau saja. Janinnya. Oh, anaknya atau janinnya. Dari 3 perincian itu, kesimpulan hukumnya untuk 2 kondisi yang pertama, ketika mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan yang kedua mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, itu kewajibannya hanya qadha. Hanya qadha. Karena dia masih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Nah, kondisi yang ketiga yaitu kondisi di mana seorang ibu yang menyusui atau wanita hamil mengkhawatirkan anaknya, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kalau kondisinya seperti ini, maka konsekuensi hukumnya adalah dia wajib qadha sekaligus membayar fidyah. Berarti dari 3 permasalahan, Pak ya, ngapunten. Yang nomor 1 dan yang nomor 2 ini hanya qadha ya, tanpa fidyah. Oh gitu. Berarti yang nomor 3 harus qadha dan juga fidyah. Plus fidyah. Yang sering disalahpahami padahal itu. Yang dulu yang saya pernah temui itu adalah yaitu dia tidak menuturkan kondisinya bagaimana, tapi langsung membayar fidyah tanpa qadha. Padahal kan harus dilihat itu dulu. Ada tiga kondisi itu tadi. Yang pertama, khawatir dengan dirinya, ya, atau ke janinnya, ngoten. Yang dirinya pertama berarti dia mengkhawatirkan dirinya sendiri saja. Yang kedua mengkhawatirkan dirinya dan anaknya atau janinnya. Yang ketiga mengkhawatirkan anaknya saja. Kemudian itu yang mewajibkan qadha dan fidyah. Berarti kalau kok ada dirinya itu berarti ya? Kalau mengkhawatirkan dirinya saja. Ada dirinya itu yang tanpa fidyah. Yang tanpa fidyah, hanya qadha. Kalau tanpa dirinya mengkhawatirkan orang lain, bayi itu berarti wajib qadha plus fidyah. Fidyah 1 harinya, kalau dalam kitabnya itu 1 mud ya. 1 mud itu kalau dikonversi ke ukuran kilo mungkin ya sekitar 6 atau sampai 7 on itu ya. 7 on. 7,5 on itu. Itu makanan, Pak ya? Makanan. Kalau di Indonesia beras. Makanan pokok. Itu harus berupa matangnya atau mentahnya, Pak? Kalau fidyah itu mentahannya ya. Oh gitu, kalau fidyah mentahannya ya. Berarti kan kepada orang fakir atau orang miskin itu. Berarti nggak berkatan gitu, nggak, Pak? Nanti dikira tahlilan. Terus kalau masalah orang yang haul itu, Pak, kalau yang dia itu sekarang nggak puasa, ternyata lupa sampai tahun depan, sampai Ramadanan lagi dia. Untuk kasus orang yang seperti itu. Gini ya, kenapa? Orang yang memiliki tanggungan qadha, qadha Ramadan, tanggungan puasa Ramadan, kemudian sampai datangnya bulan Ramadan lagi, ternyata